Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2413 sampai bab 2416. Bukankah itu mungkin? Apakah fisik Ye Junlin terlalu sulit dipercaya? Tidak akan melakukan apapun untuk memukulnya seperti ini. Fisiknya sepertinya seperti itu, lebih menakutkan daripada tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Xuan Yuan Qingya sampai pada suatu kesimpulan. Fisik seperti apa yang dimiliki dewa ini? Bahkan jika kamu mengalahkannya seperti ini, kamu tidak akan mati. Mustahil, saya bermimpi, tidak ada tubuh yang tidak bisa dihancurkan tanpa kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh emas abadi dari Biksu Naga Vajra pun tidak dapat melakukannya. Itu adalah keterampilan magis pelindung tubuh terhebat yang tidak bisa ditembus sama sekali. Marsekal Tians memiliki rahasia Tians Mansion, kekuatan magis perlindungan tubuh. Ini tidak bisa dihentikan. Mengapa Ye Junlin harus memblokirnya? Mustahil. Sebelum Xuan Yuan Qingya terkejut, Ye Junlin berbicara dan mengambil tindakan. Saat ini, Takia Kuroki merasa Ye Junlin hendak menyerang, dan dia sudah panik. Melihat Ye Junlin dengan tidak percaya, ternyata Ye Junlin juga seorang ahli pertahanan. Fisik pertahanan ini tidak kurang dari tubuh emas abadi dari Biksu Naga Vajra. Tapi dibandingkan dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, itu lebih buruk. Dia dengan cepat mundur, datang dan lakukan penyesuaian. Cahaya keemasan bermekaran di tubuh, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di saat yang sama, suara dentang logam terdengar tanpa henti. Aura kekerasan melanda, 7 lingkaran cahaya di tubuhnya mulai berkedip, dan udara keemasan mengalir di tubuhnya. Ini akan menempatkan pertahanan tubuh yang tidak bisa dihancurkan ke kondisi yang paling menakutkan. Tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan telah mencapai puncaknya. Pertahanan dulu, perisai yang tak terkalahkan. Dari kejauhan tampak seperti Buddha emas yang berkilauan. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghancurkan tubuhku yang tidak bisa dihancurkan. Takia Kuroki tertawa, Xuan Yuan Qingya tercengang. Kondisi Takitani Kuroki saat ini tidak berbeda dengan saat ayahnya kembali 2 hari lalu. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, Komandan Tians baru saja selesai meminum obat suci tertinggi. Sangat buruk, Takia Kuroki sepenuhnya mengabaikan serangan Ye Junlin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Boom! Tapi Ye Junlin meninjuk King Kong yang tidak bisa dihancurkan di lantai 7 dengan pukulan yang kuat. Dentang! Tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan seperti pukulan yang mengenai logam paling keras di dunia. HMPH, aku baru saja bilang tidak apa-apa, kamu ingin mematahkan sifat tidak bisa dihancurkanku. Tidak. Takia Kuroki tiba-tiba melihat tubuhnya terbelah inci demi inci. Retakan muncul satu demi satu pada tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Retakan halus semakin padat. Takia Kuroki menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya retak sedikit demi sedikit. Suara klik memenuhi telinganya, dia bahkan menyadari bahwa otaknya pecah sedikit demi sedikit. Aku hanya bisa melihat dan mendengarkan, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Proses menunggu kematian ini sungguh menghancurkan. Takia Kuroki berteriak histeris. Dia sangat takut hingga dia menangis. Retakan di tubuh semakin membesar. Suara retakan menjadi semakin keras. Boom, boom, boom. Setelah beberapa kali terdengar suara tumpul yang berat, tiba-tiba meledak dengan bunyi bang. Ini seperti semangka yang pecah. Dia mati di tempat.
Bahkan lebih buruk dari muridnya, setidaknya peserta magang bisa menyemprotkan kabut darah. Tapi tubuh Takitani Kuroki yang tidak bisa dihancurkan meledak, tidak meninggalkan apapun. Ye Junlin meluruskan pakaiannya dan berkata dengan tenang, "Itu dia, apakah tidak sekuat sangkar kegelapan, kamu?" Harus tahu bahwa Ye Junlin masih membuat kemajuan dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tertarik pada apapun yang tidak sekuat penjara gelap. Apakah ada orang yang telah mencapai tingkat ke-9 dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan ingin aku mencobanya dengan pukulan? Ye Junlin sangat menantikan ini. Bahkan jika tubuh Takitani Kuroki yang tidak bisa dihancurkan mencapai level ke-7, dia dengan mudah dikalahkan oleh Ye Junlin dengan satu pukulan. Dewa Vajra yang tidak bisa dihancurkan telah gagal. Takia Kuroki dikalahkan. Ye Junlin memandang Xuan Yuan Qingya lagi. "Apa pendapatmu tentang gelombang ini?" Aba, Xuan Yuan Qingya mengoceh tanpa sadar. Dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat normal. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Dia benar-benar menyaksikan dengan matanya sendiri saat Ye Junlin meninju lapisan ke-7 tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan hingga berkeping-keping. Maka kekuatannya, tak terbayangkan, akhirnya tahu kenapa ayahnya ingin menikahkannya dengan Ye Junlin. Tetap lakukan apapun, mendorong dengan kuat. Bukan berarti Ye Junlin adalah alat untuk melahirkan anak. Besar kemungkinan keturunannya akan menjadi jenius. Itu karena dia kuat, begitu kuatnya hingga dia tak terkalahkan di dunia. Pantas saja ayahnya memintanya datang dan mengamati sifat-sifatnya yang luar biasa. Ini luar biasa. Baik Ye Junlin maupun Zhou Nanian mengatakan bahwa ayah mereka dipukuli dan dipukuli dengan kejam olehnya. Tampaknya semuanya benar. Ye Junlin memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan Takia Kuroki dengan satu pukulan. Jadi kemungkinan besar dia lebih kuat dari ayahnya. Ayahku bukannya tak terkalahkan. Ye Junlin tidak terkalahkan di dunia. Saat ini, Xuan Yuan Qingya sudah bisa memikirkan segalanya sebelumnya. Dan apa yang dikatakan Ye Junlin ternyata benar. Kecuali reruntuhannya, dia benar tentang segala hal lainnya. Diperkirakan reruntuhan itu aslinya benar, namun Ye Junlin membuat kesalahan dalam prediksinya. Saat itu, Ye Junlin juga berkata tidak apa-apa, dia akan menyelesaikan segala konsekuensinya, dan dia akan menjadi santo pelindung Daxia. Hanya saja tidak ada yang menganggapnya serius. Sekarang tampaknya benar. Ayah saya punya niat baik. Aku sudah mengetahui kekuatan sejati Ye Junlin sejak lama, dan sudah sepantasnya aku menikahi Ye Junlin dengan tulus. Sekarang Ye Junlin memiliki kekuatan ini, apa artinya memiliki istri dan anak perempuan? Tuan seperti ini seharusnya punya lebih banyak istri. Orang yang tidak pantas mendapatkannya adalah diriku sendiri. Xuan Yuan Qingya sangat terkejut. Ye Junlin memiliki buku rahasia tambahan di tangannya, kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan. Dia mulai melihat-lihat halamannya. Di saat yang sama, tubuhnya juga berubah dengan cepat. Udara keemasan mengalir di permukaan tubuh, dan tubuh tampak transparan. Xuan Yuan Qingya dapat melihat cairan logam emas mengalir dengan mata telanjang. Dan pada saat yang sama, ada asap keluar dari kepalanya. Tingkat 1, lantai 2, lantai 7, lantai 8, lantai 9. Bas-bas, tubuh Ye Junlin bergetar, dan ada bayangan emas besar di tubuhnya. Ternyata kondisi tertinggi dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan bukan lagi bersifat fisik. Sebaliknya, ia menghasilkan perisai emas untuk melindungi dirinya sendiri. Yang setara dengan memiliki pengganti,
hanya saja mereka belum pernah mencapai ranah ini dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dalam sekejap, Ye Junlin telah memahami kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan hingga tingkat tertinggi. Tidak buruk, Ye Junlin memuji dengan serius. Xuan Yuan Qingya tercengang. Sekarang Ye Junlin tidak menggunakan skill sebelumnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan sihir yang tidak bisa dihancurkan untuk keluar, dan dia sudah tak terkalahkan di dunia. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menghentikan ayahnya dan Dewa Kegelapan. Ye Junlin menyingkirkan kekuatan magis Vajra Indestructibility. Kita harus menemukan bibit yang bagus untuk menyebarkan kekuatan magis Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Murid-murid dan saudara-saudara saya sendiri tidak termasuk dalam pertimbangan. Faktanya, dunia luar telah menunggu kabar setelah Takia Kuroki memasuki Jiangbei. Tapi aku sudah lama tidak melihat Takia Kuroki keluar dari Jiangbei, atau bahkan keluar dari Villa Ye Junlin. Ini tidak normal. Xuan Yuan Qingya yang tertantang hanya berada di urutan ke-10 dalam daftar dewa, dan Takia Kuroki dapat menghadapinya dalam waktu kurang dari 1 menit. Sudah lebih dari setengah jam, tapi masih belum ada pergerakan. Mungkinkah hal lain terjadi? Marsekal Tians, Qilin, Xiao Feng dan yang lainnya bersembunyi di suatu tempat di Jiangbei. Saya melihat Takia Kuroki tidak keluar. Marsekal Tians segera mengkhawatirkan adiknya. Mungkinkah dia ditipu oleh Takia Kuroki? Pikiran ini muncul di benakku. Marsekal Tians segera berlari ke Villa Ye Junlin. Yang lainnya juga bergegas maju, namun setelah sampai di villa, semuanya sepi. Xuan Yuan Qingya jatuh ke tanah dan berbaring. Di mana orang-orangnya? Di mana mereka? Tanya Marsekal Tians. Mati. Di mana itu? Xuan Yuan Qingya menunjuk ke genangan darah. Ketika Xuan Yuan Qingya mengucapkan kata-kata ini, semua orang menjadi gila. Mati, Takia Kuroki dan Hirai Musashi sudah mati. Atau tidak ada tulang yang tersisa? Mustahil, benar-benar mustahil. Bagaimana kedua orang ini bisa mati? Ini adalah sesuatu yang mereka tidak percaya. Berhadapan dengan Xuan Yuan Qingya, kedua orang ini sudah mati. Xuan Yuan Qingya terluka parah sehingga dia jelas dikalahkan oleh satu gerakan. Tidak mungkin dia bisa membunuh siapapun. Bagaimana bisa? Tidak ada yang akan percaya ini. Tapi, jika mereka tidak mati, di mana mereka? Seluruh dunia menatap Villa Jiangbei dan Ye Junlin. Sejak tiba, guru dan murid Takia Kuroki tidak pernah pergi. Kemana perginya mereka? Cari seseorang, temukan seseorang dengan cepat. Semua orang mulai mencari di Villa Ye Junlin, membalikkan segalanya. Li Ziran juga membalik beberapa area tersembunyi di dalam dan luar villa. Tidak ada seorang pun. Tidak ada jejak Takitani dan Kuroki sama sekali. Saudara-saudara yang menunggu di luar tidak menemukan jejak mereka berdua. Mereka tidak pergi sama sekali, mereka ada di sini. Kata King Long, bagaimana ini mungkin? Kemana orang itu pergi? Tidak mungkin dia menghilang begitu saja, kan? Semua orang tampak bingung. Hanya ada 4 orang, Ye Junlin, di lapangan, 2 lainnya masih mundur. Apakah Takia Kuroki menghilang begitu saja? Kak, di mana orang-orangnya? Di mana mereka? Marsekal Tians bertanya dengan panik. Ada di sini? Berapa kali saya harus mengatakannya sebelum Anda mempercayainya? Xuan Yuan Qingya berkata tanpa daya. Ah, apakah itu benar? Iya, mereka mati. Benar-benar mati, dipukuli sampai mati dengan 2 pukulan. Kata Xuan Yuan Qingya. Setelah mendengar ini, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Satu-satunya bekas di depan saya hanyalah noda darah besar dan sedikit kotoran,
seperti pakaian. Puing-puing ini, pola pakaian ini, dan katana rusak ini, milik master dan murid Takia Kuroki. Semua orang mulai menilai noda darah dan puing-puing di tanah. Samar-samar aku masih bisa mengatakan bahwa dia adalah guru dan murid Takia Kuroki. Artinya mereka benar-benar mati. Boom. Setelah mengetahui fakta ini, semua orang hampir pingsan seperti disambar petir. Rasanya aku masih bermimpi. Apakah semua guru dan murid yang begitu kuat sudah mati? Belum lagi Takitani Kuroki, jika Hirai Musashi menggunakan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan untuk mencapai lantai 4, dia pasti bisa meninggalkan Daxia tanpa terluka. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, belum lagi Takia Kuroki yang bisa mencapai level ke-7. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Bahkan oleh Komandan Dewa Tians, belum lagi membunuhnya. Tapi kini fakta berdarah sudah di depan mata kita. Mereka berdua benar-benar mati. Ini adalah kebenarannya, tidak peduli seberapa besar kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan dipuji, mereka semua mati. Sebuah pertanyaan segera muncul, siapa yang membunuh guru dan murid Takia Kuroki? Mungkinkah itu Xuan Yuan King ya? Mustahil. Meskipun Xuan Yuan King ya termasuk dalam 10 besar daftar dewa, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membunuh dua orang ini? Siapa yang membunuh Takia Kuroki? Sulit dibayangkan. Bahkan Marsekal Tians tidak dapat membayangkan seseorang dengan kemampuan seperti itu. Semua orang memandang Xuan Yuan King ya. Dia pasti melihat dua orang itu terbunuh. Kita harus tahu siapa itu, ya, Nona King ya, siapa yang membunuh mereka. Anda terluka parah, semua orang ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Ratusan pasang mata melirik, dan Xuan Yuan King ya tersenyum. Dia memandang Ye Junlin tidak jauh dari sana dan berkata, itu dia, dia, Ye Junlin. Semua orang memandang Ye Junlin dengan heran. Ya, aku membunuhnya, Ye Junlin mengakui. Boom, meledak, seluruh tempat itu meledak, setiap orang kesunyian. Ye Junlin membunuhnya, Ye Junlin, yang menduduki peringkat nomor 1000 di daftar dewa, membunuh Takia Kuroki, yang hampir menjadi nomor 1 di daftar dewa. Bagaimana bisa? Ini adalah hal yang paling mustahil. Semua orang yang hadir tidak akan percaya bahwa Ye Junlin lah yang membunuhnya. Jangan pernah percaya, tidak ada yang percaya. Oh, saya mengerti, semuanya, datanglah kepada saya dan dengarkan saya. Marsekal Tians mengumpulkan semua orang. Apa yang terjadi dengan Marsal muda itu? Benarkah Ye Junlin yang membunuhnya? Seseorang bertanya, jika kamu memikirkannya dengan jari kakimu, ini tidak mungkin, bisakah Ye Junlin membunuhnya? Haha, kemungkinan membunuh saudara perempuanku jauh lebih tinggi daripada Ye Junlin. Marsekal Tians langsung menyangkalnya. Apa yang terjadi? Semua orang menatapnya. Takia Kuroki pasti telah mengalahkan adikku. Kamu dapat melihat bahwa dia terluka. Itu berarti master dan murid Longtani Kuroki telah menyapu semua orang kuat di daftar dewa di Gritsia. Jika masalah ini menyebar, ini akan menjadi masalah besar, masalah di dunia. Sayang sekali Sia. Marsekal Tians menganalisis. Semua orang mengangguk. Jika hal ini menjadi kenyataan, masing-masing dari mereka tidak akan mampu mengangkat kepala. Ini adalah masalah kesejahteraan bersama dan aib bersama. Daxia akan terinjak-injak di bawah kaki Dongdao dan tidak mampu mengangkat kepalanya. Marsekal Tians memandang kerumunan dan berkata, sebagai orang Daxia, tidak ada yang ingin melihat ini, kan? Hal yang sama berlaku untuk para senior yang bersembunyi di dunia. Bukan, misalnya,
orang yang menghancurkan surgawi pedang dengan 2 jari, apa yang akan mereka pikirkan jika mengetahui hal ini? Mereka pasti telah membunuh Takia Kuroki dan mencegahnya meninggalkan Daxia. Kata yang lain, ya, jadi itu pasti dilakukan oleh orang tua yang penyendiri. Meskipun teknik sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan adalah teknik yang tak terkalahkan. Tapi Takia Kuroki hampir tidak bisa melakukan level ke-7. Dia belum mahir, dan itu tidak terkalahkan. Vajra teknik sihir yang tidak bisa dihancurkan tubuh. Oleh karena itu, seorang senior tua yang memiliki kekuatan untuk mencapai langit masih bisa dibunuh. Petik 2. Mungkin senior tua ini adalah orang yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari hari itu. Mereka pasti tidak akan mengizinkan Daxia untuk dihina oleh orang asing, jadi mereka mengambil tindakan untuk membunuhnya. Dan rumah Tians dan klan Baolong tidak akan membiarkan ini terjadi. Mereka akan membunuh Takia Kuroki dengan cara apapun. Bahkan jika ayahku mengatakan sebelumnya bahwa Tians Mansion tidak akan terlibat dalam masalah ini, tapi setelah menghadapi rasa malu Daxia, tidak ada yang penting. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Marsekal Tians, Li Ziran melirik ke arah Ye Junlin dan berkata, jadi sekarang mereka telah diperintahkan, mereka tidak boleh menceritakan situasi sebenarnya. Bahkan jika mereka mengatakan mereka membunuhnya, mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya melakukannya. Iya, memang benar begitu. Lagi pula tidak ada bukti, selama mereka tutup mulut. Bagaimana caranya? Yang lain tahu situasinya, rasa malu yang dihadapi Daxia telah terpecahkan. King Long He menghela nafas. Mungkin orang-orang kuat dari Pulau Timur akan datang untuk menanyakan situasi sebenarnya. Bos dan yang lainnya berada dalam bahaya dan membutuhkan perlindungan kita, Marsekal. Tians mengangguk, ya, kita harus melindungi mereka. Situasi sebenarnya kami tidak bisa mengatakannya. Kami bahkan tidak bisa bertanya pada diri sendiri. Kami semua dengan suara bulat sepakat bahwa Ye Junlin membunuhnya. Dimengerti, semua orang mengangguk. Ye Junlin memandang Xuan Yuan King ya tanpa daya. Keduanya sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi tidak apa-apa, selamatkan diri Anda dari banyak masalah. Kalau tidak, seseorang akan selalu bertanya seperti apa situasinya, siapa yang membunuh orang itu. Pada saat yang sama, sebuah pesan dikirim di web gelap. Takia Kuroki dan muridnya Hirai Musashi bertemu dengan pria kuat misterius di Daxia, dan tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan dan mati. Segera setelah berita itu dikirim, seluruh dunia terkejut. Ye Junlin mengerutkan kening. Bukankah kecepatan Darknet ini terlalu cepat? Marsekal Tians dan yang lainnya baru mengetahui hal ini. Tetapi beritanya sudah dikirim ke sana. Web gelap tidaklah sederhana, dalam pikirannya, itu tidak kurang dari laboratorium para dewa. Mungkin jaringan gelap bahkan tahu bahwa itu adalah dia. Pikiran tentang ini terlalu menakutkan. Bersambung.